Oke, Agi udah bisa dengar suara aku nih? Bisa kok. Oke, kamu ya ini layarnya ya. So Instagram Analytics cbat.id Insight Overview. Last 30 days cbat fundraise 5.200, konten tracknya 642. Oh ya, by the way, kalau di sini kalian bisa lihat ada plus 34%, plus 93%. Kalian tahu nggak itu apa? Tingkat kenaikannya bukan sih kok? Ya, betul Ivo. Ada tingkat kenaikan dibandingkan sama compared to bulan sebelumnya nggak sih? ya compared to bulan sebelumnya April 18 to May 17. Nah, ada kenaikan juga nih total followers about 4%. Jadi total followers 4.300, ada kenaikan 4% dari bulan sebelumnya juga. Content you shared, account reach. Itu di sini ada 1.600. Wait, followersnya, accountnya 5.200, followersnya 6.600, non-followers 3.678. Oke. Jadi 45%. More accounts shown following compared to April aja. Content interactions. By the way, impressions sih di mana ya? Di bawah ada kok nanti kok. Oh, oke. Content interactions, di sini ada post interactions, like, shares, save shares, social interactions. Oke. Interaction 10 doang ya. Oke. Content interaction likes-nya oke. Post interactions-nya naik 90%, pretty good. Menurut Age, what do you do differently daripada last week? Karena improving-nya lumayan nih, about 90%. Ada nggak yang kayak kamu lakukan berbeda? Jadi aku tuh baru megang account ini sebulan yang lalu tepat ya kayaknya Pak. Belum itu jenak. Nah, perbedaannya sekarang sama yang dulu, sekarang nge-postnya tiap hari. Habis itu kayak konsep foto produknya tuh dibedain sekarang jadi lebih terang. Dulu gelap gitu. Oh, I see. Nah, penting banget buat kalian bisa tahu nih angka-angka perbandingan post interaction-nya dibandingkan sama last month tuh gimana sih, ada peningkatan apa enggak, kayak gitu-gitu. Jadi you can measure your growth. Jadi kalian bisa benar-benar ukur gitu. Pekerjaan yang kalian lakukan itu growing nggak sih untuk account-accountnya yang kalian pegang gitu loh. Right? Ini bagus banget sih kalau kalian bisa punya matrix di mana kalian bisa cek, oke, post interaction kalian misalnya setting di tiap tanggal 1 ya, atau tiap tanggal pertengahan bulan atau akhir bulan. Oke, di sini nih account last 30 days gue berapa nih? Ada kenaikan apa, ada penurunan nggak? Kayak gitu-gitu ya. So, ini cukup baik. Dari konten interaction-nya udah ada kenaikan 50%, berarti kontennya itu berhasil nih. Karena postingnya tiap hari juga itu bisa naikin untuk interaction-nya. Audience. Overall followers-nya bisa naik 265 dan followers 80. Nah, karena like followers-nya nggak usah terlalu banyak, tapi actually mereka tuh bisa dapat karena organic traffic dibandingin kayak followersnya banyak tapi beli lah atau apa, atau ikutan giveaway atau apa, itu it doesn't work that way sih sekarang ini. Terus impressions dan profile visit. Impressionnya 71.000. Wait, 71.000. Reach-nya itu tadi 5.200 ya. Impressions-nya 71.000. Oke, berarti about less than 10% pasti. Terus profile activity-nya, profile visit 9.100. Profile visit 9.100. Wow, 9.100. CTR, manual CTR profile visit bagi reach. Nah ini aku nggak yakin sih kok sebenarnya bener nggak sih perhitungannya? Karena wait, 174% tinggi banget. Right.
visit bagi ini gede banget sih. Profile visit bagi reach-nya itu iya. Biasa sih kan reach, habis itu yang dapat reach-nya berapa, and then yang baru profile visit-nya lebih rendah. Tapi impressions kamu emang setinggi itu dan profile visit-nya emang lebih tinggi daripada reach-nya ya? Waktu kamu cek ya? Iya. Harusnya sih gitu kok, soalnya itu screenshot dari kemarin. Iya. Oke, itu that's kind of weird. Or kamu ada ini nggak apa? Nah ini bisa juga bukan karena kontennya. Berarti ada orang yang share punya kamu, misalnya, let's say, nah ini ya, kamu di-mention sama influencer siapa. Terus banyak yang stiker tapping. Nah, profile visit-nya banyak tuh. Terus padahal reach-nya yang dari reach itu ngomongin soal konten kamu kan. Reach itu kan ngomongin soal konten kamu itu di reach berapa orang. Sedangkan profile visit adalah orang yang masuk ke dalam your profile, gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi kalau dari sharing-sharingnya followers kamu atau sharingnya influencer, itu orang menjadi banyak yang profile visit. Gimana, Ge? Kayak gitu nggak? Soalnya, misalkan Kobas sama teman-temannya ngumpul di situ, itu biasanya teman-teman nge-post, nge-tag si Bat gitu sih. Kayak gitu setiap dalam seminggu ada aja yang nge-post kayak teman-temannya Kobas yang mungkin audiensnya gitu. Dan kemungkinan jadi CTR-nya bisa tinggi karena itu juga. But yeah, that's okay. I mean, kalau aku lihat sih angkanya growing, jadi itu sih. Terus follow rate-nya ini follow bagi profile visit kan dibagi 100%. Oke, berarti yang profile visit itu berarti nggak follow nih. Masalahnya di sini nih, yang profile visit itu nggak jadi followers. Tapi strong di sini berarti. Dan goblok ya. Jadi dia cuma kepo tapi nggak ada niatan buat follow. Oke, ini masalah di sini berarti. Engagement rate, nah ini juga kecil sekali. 0.4%. 0.4%. Ini masalah kedua nih. 0.4%. Engagement per post, like, comment, share. Ini berarti 0,9%. Ini bahkan lebih yang engagement rate rata-rata. Oke. Alright, berarti problemnya adalah di follow rate-nya, satu. Kedua, di engagement rate-nya ya. Yeah. By the way, thank you so much for making this format. It's very easy to dan bisa jadi gampang banget buat di analisa juga. Okay. Good job on this format MPR. Alright, nanti jadi catat dulu ya, Ge. Berarti masalahnya di follow rate sama PR. Sama engagement rate. Yes. Oke, kok. Thank you. Oke, kita move ya. Next one. Oh, boleh nanya nggak? Boleh. CTR itu bukan per impression ya, kok? CTR itu profile visit dibagi sama ini. Reach. Mana sih tadi? Sama reach ya. Kalau di Google kok impression ya, kok? Oh, di Google itu soalnya ngomongin ads biasanya. Jadi iya, kenapa contoh Google Ads? Google Ads itu dari misalnya kamu iklanin pakai GDN. Nah, impression-nya banyak nih ya kan. Seberapa maksudnya reach dibagi impression kalau Google Ads. Tadi gimana? Kenapa kok? CTR itu click through rate kan? Mm-mm. Kalau click through rate-nya Google, dia klik dibandingin sama impressions. Benar nggak? Oh gitu ya? Nggak, yang kamu baca apa? Yang kamu baca apa? Maksud ya langsung per impression gitu sih. Klik dibagi impressions kan? Benar kan? Apa ya kemarin ya? Kalau Google harusnya itu. Oke, kok.
Iya, jadi klik dibagi sama impressions. Jadi contoh kamu Google Ads, taruh GDN atau SEM, search engine marketing. Yang melihat misalnya 1.000 orang, tapi yang ngeklik misalnya cuman let's say 10 orang, ya. Berarti CTR kamu itu 1%. Karena kliknya dibagi sama impressions sama dikali 100%, itu dapat CTR. Tapi kalau CTR di sosial media ngitungnya lumayan beda gitu. Jadi dari konten kamu, habis itu dia kepo profile visit, dia klik akun kamu, terus dari akun kamu dia jadi follow gitu. Ya, begitu aja. Thank you, Ko. Ya. Oke, terus ini being recorded. Kita ngomongin ke Nana punya ya. Nana hadir kan ya? Tadi ada call ya, lihat. Nah? Oh, orangnya nggak ada nih. Zainab dulu deh ya. Zainab, ada? Ada, Ko. Oke. Oke, Instagram analysis Raja Rosso. rajarosso.id 15,1. Dan account reach-nya kurang nih dibanding sama 30 hari sebelumnya, minus account reach-nya tapi lumayan banyak ya, 74.000. Banyak banget ya, Ko. Iya, banyak banget sih. Content interaction-nya 9.300, total followers 15,1 ribu, naik. Ini naik 6,6%. Alright, kita breakdown dulu ya. Kita breakdown satu-satu. The reach itu 74.000, is very good. Ini content type-nya, top stories. Terus followers 15,1 ribu. Ini top locations, oke. Audience-nya itu moment. Oke, content interaction 9.300. Post interactions-nya like, comment, share, 1.9 ribuan. Engagement-nya bagus banget, 6,9 ribu. Average like-nya 1.000. Oke, CTR. Oke, ini actually tadi ribet dibanding ini beda banget dari IR-nya. Oke, Zainab mungkin bisa share nggak ke AG? Apa yang kamu lakukan jadi bisa IR-nya tinggi? Sebenarnya untuk si Raja Rosso ini kan dia belum launching ya, Ko. Nah, terus ini tinggi karena BA-nya si brand ambassador-nya ini dia pakai Haris Riza yang which is itu lagi booming banget untuk target marketnya si Raja Rosso ini. Jadi ya naiknya gara-gara itu sih, Ko. Oh, jadi ada influencer-nya juga ya, ngefek banget ya. Oke. Dan baru launching ya, tapi followersnya udah sangat tinggi ya. Belum launching malah, Ko. Oh, belum launching malah ya. Ya. Belum launching malah ya. Belum. Oke. CTR-nya full profile visit bagi reach. By the way, aku nggak lihat di sini profile visit-nya di mana ya. Kayaknya nggak ada angkanya ya. Ada kayaknya dia. Oke, ya. Tapi aku lupa taruhnya di mana. Nih, ada. Ada. Aku lihat profile visit 44.766. Profile visit-nya dibagi reach 74.000, kayak 100%, 60%. It's pretty good. I mean, comparing dari CTR rata-rata tuh ini udah cukup baik. Follow rate-nya 30%, not bad. Wait, ini peningkatan followers di bulan kemarin kan ya? Bukan total followers kan ya? Aku sih untuk last day-nya itu 30 hari start dari waktunya itu terakhir aku ngerjain ini, Kok. Benar nggak ya? Oh, oke. Followers. Karena dia pilihannya gitu sih, Kok. Oke. Growth. 22. Growth-nya. Bentar aku cek. Yes. Account reach itu kan dari 30 hari terakhir juga. Sedangkan dari followers-nya itu overall ini kenaikan cuma 22 ya. Oh, berarti kenaikannya dari oke. Kamu soalnya waktu screenshot kamu ini keklik yang ini nih.
Zainab? Di ini ya, di Kamu klik 1 hari. detailsnya ya. Iya, kamu klik 1 hari. Ini cuma Saturday Juni 5. I Nah, see. harusnya what I want you to do adalah follow-nya itu juga dibandingin sama followers growth-nya. Jadi followers growth di bulan itu. Jadi contoh ini semua followers-nya berapa naiknya, ya. Dibandingin sama total reach-nya. Baru dapat dibandingin sama profile visit-nya. Jadi baru dapat tuh kayak follow rate di bulan itu berapa sih, gitu ya. Oke. Jadi ini bukan total followers, ya. Ini bukan total followers. Ini followers di bulan itu 30 hari terakhir, ya. Jadi itu diperbaiki aja. Ya. Alright. So ini udah cukup baik sih, dari IR bagus banget juga. Alright, itu sih dari aku, Zainab ya. Oke, thank you, Pandro. Welcome. Oke, lanjut ya. Kita moving on to Nana is here. Hai, Nak. Hai, Ko. Oke, kita punya kamu ya. Oke, di sini kita lihat kalau reach-nya itu 6.000. Ini akun before 5. Reach-nya 6.000, followersnya 2.400. Non-followers 3.600. Reach 8.500-an. Stories 87. Inside overview, foundation 6.000-an. Content interaction 79, total followers 86.600. Oke. Interactions. Ini minus 95%. Reach-nya minus 95%. Itu dropping banget ya, Nak? What happened? Ada yang kamu lakukan? Nggak tahu kok. Aku baru megang ini kurang dari sebulan. Oh, oke. Jadi yang megang bukan tim Markom sebelumnya, tapi tim Before Five langsung. Oke. Reach background-nya itu profile visit 6.000-an, website 24. Count reach 6.000, impression 39.000. Profile visit 6.100. Interactions. Oke. Audience-nya growth-nya minus 510 last 30 days. Oke. CTR profile visit-nya itu 6.100 dibagi sama impressions. Jadi 15,7%. Cukup baik. Follow rate itu follow sama dengan bagi profile visit. By the way, follow-nya 333 kamu dapat dari mana ya? Ada di atasnya kok. Itu tuh. Oke, bawah deh. Tuh. Oh. I think you have to see the overall deh, Nak. Hah? Soalnya kamu harus lihat overall deh. Ini minus sih. Your follow rate jadi minus. Soalnya banyak yang unfollow ya. Do you know why? Kebanyakan giveaway kali. Gitu ya. Tahu. Okay. Kalau kemarin sih naiknya gara-gara si siapa tuh? Tanu Sudibjo make sepatunya gitu. Terus sekarang belum ada apa-apa lagi, tapi nanti mau ada eventnya. Iya. Ada event lagi. Ini minus 510 overall dari 30 hari terakhir. Berarti sebenarnya nggak growth nih akunnya. Akunnya malah depleting. Iya, berarti bukan karena organik ya, nah ya, followersnya ya. Terus website. Setahu aku sih enggak ya. Enggak tahu maksudnya karena si giveaway itu mungkin, tapi sekarang lagi dicoba
versi organik. Oke. Kesimpulan tidak baik karena kurang dari 5%. IR juga jelek 0,05. Itu rendah banget sih. Tidak baik karena kurang dari 5%. Oke. Alright, nanti kita belajar juga deh how to fix this. Oke, thank you kok. Oke. Thank you. Lanjut. Kita terakhir ya. Ivo. Andre mau intro sebentar. Agnes karena lagi di jalan dan hujan besar, dia izin leave ya kok. Oke. Karena ada acara. Terima kasih. Yuk. Ivo bisa. Ivo? Iya kok. Oke, yuk pembahas PR kamu ya. Ya, Raja Entertainment ya, Instagram Insight-nya ini notifikasi data akun dijangkau. Ini bahasa Inggris 183.000 ya. 183.000. Iya kok. Wow, that's a lot. And then interaksi konten 43.000. Pengikut 26. Interaksi konten pengikutnya 426.000. Keseluruhan ini juga masih nggak boleh diklik harusnya. Oke. Reach profile visit, followers dapat dikatakan sudah cukup baik karena meningkat setiap bulannya. Oke. Ya, ini sih naik, terus reach-nya juga naik. Akun dijangkau ini minus 52% loh. Itu karena kemarin kan yang abis giveaway gede-gedean itu kok tuh banyak yang unfollow tuh kok, terus baru-baru ini karena abis giveaway lagi jadi naik lagi kok, jadi naik turun terus gitu kok. Oh, oke. Impression profile visit last 30 days. CTR profile visit average profile visit 35.000. Oke, CTR cukup bagus 16%. Oke, habis itu kamu punya CTR. Itu kok karena kan aku kan bingung kan tadinya kata Jenny kan ada rumusnya pakai impression, jadi aku bikin 2 yang dibagi sama reach sama impression gitu juga. Oke, ini prefer reach sih karena lebih ke orang kan, yang lihat, bukan seberapa banyak lebih orang. ke organik gitu ya kok. Kalau impression kan dia ads enggak organik gitu ya kok. Lebih ke ini sih, kalau impression kan dia kalau misalnya aku let's say terus lihat konten kamu 3 kali, udah kehitung impressionnya 3. Oh iya, oke. Reach-nya kan baru cuma 1, padahal cuma aku doang yang lihat. Lebih pasti gitu ya kok ya. Iya. Oke. Follow rate-nya profile 35.000, 27%. Oke, followers-nya cukup tinggi ya naiknya ya, karena giveaway itu juga ya. Iya, karena giveaway kok. Metric follow rate. Nah, ini biasa problemnya dengan giveaway itu AR selalu. Iya gitu kok. 0,42. Jadi orang yang follow itu cuma mau giveaway-nya doang, tapi sebenarnya nggak tertarik sama kontennya sebenarnya. Apalagi ditambah kan ini misalkan dia kemarin kan karena Leslar mau nikahan kan update-nya konten-konten itu, ntar kalau misalkan udah nggak ada konten itu kadang bakal turun lagi gitu kok. Iya itu dia. Ya, tapi ya udahlah, capitalize aja dari traffic yang ada, trafficnya banyak. Oke kok. Iya. Gitu. Jadi 10.000. Wait, ini kok 10.000 ya? Like, comment? Enggak, itu kan aku ngambil engagement per post kok. Nah, aku ngambil post yang paling reach-nya paling tinggi. Jadi aku ngambil yang postan yang di atas itu tuh yang aku masukin gambarnya. Tapi itu belum aku convert ke persen sih kok. Iya, nah itu dia aku bingung makanya. Jadi 4 plus 2.768 plus 12. Nah ini harusnya kan 10.911 dibagi sama 42. Ini belum selesai by the way. 26.000. Jadi engagement per post-nya adalah 2,5%. Ini yang paling bagus itu 2,5%. Iya, yang itu paling tinggi kok postannya. Ya ini lebih baik dibanding kayak 0,4% itu sih. Alright, itu aja sih paling info. Oke, thank you kok. Terakhir Jenny ya, Jenny. Iya kok. Oke, let me check my email. Kok bisa nggak ada sih Jenny?
ya. Mana dia? Oke. Honey Plum sama Pusaka ya. Yang Arca Pusaka kok. Kenapa? Yang Arca Pusaka. Yang Arca Pusaka aja, yang Honey Plum enggak? Yang Honey Plum itu awalnya kan aku nggak pegang sosmed apa-apa kan kok. Jadi aku kerjain pakai akunku sendiri gitu. Oke. Yang Arca Pusaka ya kita bahas ya. Iya. Instagram Analytics arcapusaka.id. Insight overview. Total reach-nya naik 73%. Pretty good. Wah, tapi kecil banget ya total reach-nya. Followers 2,3. Followersnya masih dikit soalnya kok. Oke. 133. Reaching 73, followers 87 out of the 133. Post reach, storage 2. Reach background, reach breakdown, found reach impressions, visit 40. Interactions, post interactions, audience. Jakarta, locations, reach range. Okay. Audience, okay. Marketing funnel, alright. I like this. Good inisiatif dibuatin kayak gini. Ada funnelnya. CTR, visit, bagi impressions. Ini salah kok CTR ya. Oh, oke. Harusnya dibagi sama reach ya. Iya kok. Oke. Tapi ya karena follow apa dari ininya masih cukup rendah ya, jadi profile visit harusnya kan reach-nya lebih rendah. Jadi CTR harusnya lebih tinggi dari 9,5 ya. Iya kok. Harusnya. Profile visit itu 40 ya. Profile visit 40 dibagi followersnya 16%. Ya, masih tinggi karena masih kecil akalnya. Wajar sih. Oke. Alright, ini udah oke. Thank you banget Jen udah dibikinin kayak gini formatnya. By the way, I like the format. Kalian ya making it more ini sih lebih niat sih. Thank you so much for doing that. Okay. Alright, then let us move to ini ya. Kita ke materi hari ini ya. By the way, please ini catat. Apalagi tadi ada yang problem misalnya CTR-nya, ada problem call engagement rate-nya. Nah, kita mulai. Oke. Jadi kita udah di week ketiga, month keempat ya. Dan last week review itu kita bahas minggu lalu kita bahas tentang Instagram Analytics, kita hitung metrik perhitungannya, waktu post yang baik, metrik yang baik juga, sama hashtag ya. Nah, kalau misalnya ada metrik yang baik, berarti ada metrik yang kurang baik dong, ada yang nggak baik juga gitu. Dan what is metrik yang kurang baik? Ya adalah di sini gimana cara analisa angka buruk metrik yang kurang baik dari ini ya, dari angka-angka yang di Instagram tadi itu, dari analitik kita, dan kita harus ngapain dengan angka itu. Ingat kalau misalnya nggak jadi data itu nggak akan jadi apa-apa ya kalau misalnya kita nggak bisa analisa dengan baik juga. Anyway, aku tadi nanya video ya. Oke. Alright, dan oke. Nah, lanjut ya. Nah, materi hari ini kita mau bahas evaluasi OKR. Jadi, ada yang ingat OKR yang kita udah pernah bahas? Apa itu OKR? Itu pertama banget di MAN 1. Objective Key Result, bukan sih? Yes. Nah, nanti di nanti tolong diupdate ya OKR-nya gimana progresnya. Jadi kita mau evaluasi OKR yang waktu kita bikin di bulan pertama itu gimana sih bulan ke bulannya, tercapai atau enggak ya. Itu nanti tolong diupdate, kita bahas dikirim sama ini ya, sama PR di bulan PR di minggu depan. Jadi kita bisa sama-sama tahu nih OKR kita berjalan apa enggak. Itu yang pertama. Terus selanjutnya adalah indikasi angka buruk. Jadi angka-angka buruk yang tadi yang
CTR, follow rate itu kita mau indikasi masalahnya apa dan perbaikan yang perlu dilakukan apa ya, dan juga nanti ada assignment. By the way, as usual, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyain. Jadi we can talk more and kita lebih discuss ya, kita sama-sama belajar kan di sini two ways of communication. Jadi it's not just me yang one way, it's not a classroom. Jadi aku lebih melihat ini as a discussion group. And I'm a facilitator and I'm a coach juga. Jadi kita di sini lebih interaktif juga, alright? Dan indikasi angka buruknya adalah impression dan reach-nya rendah. Nah, ini terus terang aku nggak bisa kasih tahu kayak harus berapa. Angka impression-nya yang ideal berapa. Angka reach yang ideal berapa. Karena tiap account itu kan beda-beda. Jadi tiap akun itu variatif sebesar apa akunnya. Kalau misalnya followers-nya udah 10.000 dan impression sama reach-nya kan pasti berbeda dengan account-account yang masih 100 misalnya followers-nya. Ya, jadi itu. Tapi kalau misalnya kalian merasa impression dan reach-nya itu nggak growing nih, tiap bulan di situ-situ aja, berarti itu ada masalah. Misalnya angkanya dari bulan ke bulan itu bukannya malah naik, tapi malah kayak stagnan aja atau turun. Itu berarti ada problem. Nah, gimana cara atasinya? Masalahnya dulu deh. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di content distribution-nya. Kalau impression dan reach berarti impression dan reach-nya nggak bisa menjangkau banyak orang. Berarti masalahnya adalah di cara kalian distribusi kontennya gitu ya. Oke, jadi itu masalahnya. Dan kira-kira solusi untuk content distribution ini solusinya adalah ada yang mau jawab? Anybody have any thought? Kalau misalnya content distribution-nya rendah, masih kecil gitu ya, ada masalah di distribusi kontennya, berarti harus ngapain? Apa yang bisa dilakukan? Bikin konten yang sesuai dengan followers nggak sih? Itu content creation, nak. Lebih sering bagiin tiap habis ngepost gitu kok. Jadi lebih sering distribusiin. Iya, bagiin kemana? Misalnya dibagiin ke teman-teman atau ke grup gitu. Jadi kan yang ngeliat sekalian langsung banyak gitu kok. Atau misalnya kita repost di story gitu kan langsung dilihat banyak gitu kok. Oke, that's my sense. Benar. Jadi kita juga bisa distribusi secara manual. Secara ya kita ini ya, kita usaha kayak ibaratnya direct selling ke orang-orang lain. Nah, ini content distribution solusinya adalah ya tadi bisa cross platform, berarti dari misalnya konten di Instagram, kita ngomong di YouTube misalnya, terus buat orang jadi follow di Instagram kita. Atau kita juga bisa misalnya dari TikTok ya. Ini misalnya kita ada giveaway-nya atau ada acara apa, ada kuis apa, kuisnya di Instagram, bisa masuk ke Instagram. Ya gitu sih, jadi banyak cara cross platform itu juga efek. Building community juga, jadi kita kayak misalnya ke grup teman-teman, kita bisa share, tadi yang si Ivo bilang. Endorse itu juga buat naikin content distribution. Kenapa? Karena kalau kita endorse lebih banyak, maksudnya kayak kita ngejangkau audiens yang lebih luas, kalau dia tertarik dari follow, itu bisa naikin impression dan reach-nya kita. Lalu terus algoritma. Kalau misalnya konten kita itu bagus banget, banyak di-share sama orang-orang, aku tuh kemarin lagi lihat banyak yang nge-share ini sih. Kalian tahu nggak sih ada yang share apa ya tadi? Bentar aku ada share tadi. Ini relatable with I think kayak people like our age gitu, umur kayak 20-an, 30-an. Nah ini akunnya dari Anjas Erlangga, @anjas_erlangga. Dia bilang, ini dramatwitter.id sih. Di Twitternya Anjas Erlangga ini dia bilang, Bapak .2. Jadi bapaknya ngomong, anaknya teman bapak seumuran kamu udah bisa nyicil rumah. Terus berikutnya ada gua. Iya Pak, Jokowi seumuran bapak udah bisa jadi presiden. Jadi
Ya ini banyak banget di-share sama influencer dan orang-orang juga. Jadi I'll share to you guys how ya the orang tuh banyak yang nge-share gini. Jadi si drama Twitter ini dapat banget nih ini apa share-nya dan juga pasti di pick up sama algoritma juga nih. Jadi something yang kita kayak relate sama kehidupan orang-orang gitu ya. Orang jadi pengen share juga. Itu bisa naikin reach dan juga impressions. Alright, terus FB dan IG Ads pasti ya. Jadi itu juga bisa naikin. Aku mau nanya, Yes, boleh. kalau misalkan endorse sama paid promote itu sebenarnya sama atau nggak sih buat konten distribution? Baiknya juga. Oke. Menurut kamu apa bedanya? Kamu tadi nanya apa bedanya endorse dan paid promote ya? Iya kok. Oke, ada yang mau jawab? Aku jawab kalau bedanya endorse sama paid promote kok. Kenapa? Aku mau jawab kalau misal bedanya endorse sama sorry. Tadi pertanyaan kamu adalah apa bedanya endorse dan paid promote bukan? Iya maksudnya beda dari content distribution gitu loh kok. Maksudnya traffic yang dihasilkan gitu. Menurut kamu apa bedanya endorse dan paid promote? Kalau misalkan endorse ya di review langsung gitu kok, orang megang barangnya, influencernya megang barangnya. Kalau paid promote dia cuma ngiklanin. Oke. Oke. Jadi lebih better mana endorse atau paid promote? Maksudnya gitu kan pertanyaannya? Iya kok. Buat content distribution lebih better mana? Iya gitu kok. Oke. Aku nggak bisa jawab. Oke, harus lebih better ini atau better ini. Tapi it's very depend. Jadi sangat tergantung sama pertama siapa yang kamu endorse. Cara dealingnya itu gimana? Nah, maksudnya approach-nya seperti apa? Jadi kayak apakah kayak Ivo itu dia influencernya yang kamu endorse itu ngomongin di story gitu ya. Terus gimana cara approach-nya kamu bikin orang-orang itu masuk ke profile kamu atau gimana? Sedangkan yang kayak kalau di feed itu dia foto pakai produk itu, habis itu dia nge-tag kamu gitu kan, itu kalau di paid promote gitu kan. Nah, satu balik lagi ke influencer-nya siapa, kedua ya I think audiensnya itu lebih yang mana nih? Lebih percaya sama story-nya atau kayak di paid promote tuh kayak dia udah sering lah di paid promote kayak gini, kayak bosen ya dia foto sama produknya kayak gitu-gitu. Nah, itu juga pengaruh, tapi balik lagi it really depends on the type of influencers sama type of audience-nya sendiri sih, Ivo. Jadi aku nggak bisa jawab yang mana yang lebih baik. Tapi mungkin yang lain ada opini lain nggak mengenai yang Ivo tanyain? By the way, good question, Ivo. Ya, yang lain ada masukan kah? Ada? Kalau aku sama sih, kalau tergantung balik lagi apa yang ditawarkan dari kita. Kalau misalnya kita mau review tempat ya pasti kan kita paid promote ya tohnya, karena kan tempatnya nggak bisa dirasakan gitu nggak sih? Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalau endorse lebih ke barang atau makanan, tapi paid promote mungkin kayak bisa tempat atau misalnya paid promote kuliah LSPR, paid promote-nya ke JKT Info gitu-gitu. Ya nggak sih? Kalau aku sih gitu ya. Kalau menurut aku lebih kayak gitu. Ya, I agree. Ya gitu sih kok. Oke, thank you ya kok. You're welcome. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau CTR-nya di bawah 5%, ini kan berarti angka buruk nih. Itu berarti kan reach-nya sama ke profile visit kan, itu profile visit-nya rendah, reach-nya itu banyak misalnya. Nah, berarti permasalahannya ada di content creation-nya. Berarti masalah di kontennya nih. Jadi kontennya itu kontennya itu nggak menarik. Ibaratnya nggak menarik orang buat kepo.
ini kenapa gue harus profile visit kalau ibaratnya lihat kontennya gue kayak scrolling gitu ya kan. Nah, solusinya itu ada di evaluasi dulu kontennya. Kira-kira kontennya itu apa sih yang masih bisa diperbaikin. Ingat yang 1% ya, kita selalu memperbaiki konten kita 1% lebih baik daripada konten-konten yang kita buat. Jadi kita coba perbaikan dan juga evaluasi dari 30 hari terakhir, konten apa sih yang paling bagus? Mana yang unicorn konten nih, yang kayak dia menonjol sendiri, kayak reach-nya atau followers-nya gitu. Pasti ada, namanya juga kita posting konten ya. Namanya kan kita, ibaratnya kita being konsisten, tapi pasti ada konten-konten yang paling gede reach dan juga impressions-nya dan juga like-nya ya. Nah, coba buat konten-konten kayak gitu. Do research juga gitu, do all your own research. Terus VES, content strategy. Ada yang masih ingat? Ini sekalian refresh back. Apa itu rumus VES? V-nya apa? Ada yang masih ingat? Value, engagement, ini Ya betul, value. Emotion, S-nya Ya. sosial, sharing, maaf shareable. banget. Ya, nggak apa. Jadi valuable, engageable, emotional, sama shareable. Terus no CTA for profile visit. Nah itu juga penting. Ada nggak CTA buat profile visit? Ada call to action buat profile visit nggak sih di akun kamu? Kayak misalnya kamu bikin carousel, slide terakhirnya ada yang bikin dia buat profile visit atau enggak? Terus apalagi kamu ibaratnya promosiin konten kamu, penting banget buat misalnya kalian IG ads ya, penting banget kayak ada CTA buat profile visit. Jadi orang bisa ngelihat dan kepo baru follow gitu ya. Insentif to profile visit. Jadi ada insentifnya nggak sih? Kenapa harus profile visit? Contoh ya, kalau aku misalnya running business, coaching business misalnya. And then aku ngomong di Instagram story aku, jadi aku cerita gitu ya. And then terakhirnya kita ada gratis buat buat kamu untuk kayak ya ada ebook gratis misalnya. Untuk ebook gratisnya boleh masuk ke profile aku dan juga cek link di profilnya. Nah, itu kan ada insentif, ada orang ada insentifnya buat kenapa gue profile visit, kenapa gue harus lihat profile dia buat ngeklik linknya di profile itu gitu ya. Oke, jadi seperti itu ada insentifnya. Lalu buat naikin follow rate. Follow rate tadi kayaknya udah nggak ada yang nggak ada masalah ya kayaknya, udah pada bagus follow rate-nya. Follow visit itu di terus Sibat kan tadi jelek kok. ya. Oh, Sibat jelek ya, lupa. Follow rate ya, permasalahannya ada di mana? Satu, IG bio. Kedua, feed-nya kurang menarik mungkin. Nah, tapi kalau tadi dia kan masalahnya itu profile visit-nya yang terlalu gede ya kayaknya ya. Iya sih, kok itu aneh sih. Iya, itu kayak lumayan anomali sih. Jadi orang-orang kebanyakan nge-tag, terus ya, tapi ada yang something yang kayak harus diperbaiki tetap. Nggak bisa kayak, kamu harus evaluasi, kenapa orang-orang si teman-temannya Kobas itu misalnya nge-share, and then ada temannya dia yang ngelihat profil kamu, profil si badnya, dan kenapa dia nggak jadi follow? Kenapa dia, apa yang membuat, pertanyaan adalah, ini kamu masih jawab sendiri. Pertanyaan adalah apa yang harus kamu lakukan supaya lebih banyak orang-orang yang follow dari orang-orang yang profile visit. Nah, I'll help you to give solution juga. Pertama, solusinya adalah Instagram bio. Pertama itu formula bio-nya udah diterapin atau belum. Terus username-nya juga ya, kayak username-nya itu menarik apa enggak juga. Jadi sesuai nggak sama yang ada di kontennya. Bisnisnya tentang apa, kontennya tentang apa juga. Terus ada CTA-nya juga atau enggak gitu. CTA buat kayak follow ini buat dapetin misalnya follow buat dapetin voucher makan Sibet atau apalah gitu. Jadi tunjukin follow dan tunjukin misalnya kamu udah follow dan bisa claim dapat voucher gitu. Apalah. Jadi ada something yang kamu harus lakukan buat si follow rate-nya naik. Jadi orang lebih baik follow dari orang yang profile visit. Profile visit itu kan traffic gitu. Traffic yang masuk.
Nah, terus feed-nya kurang menarik, jadi berarti harus perbaikin desain, kayak dari feed-nya gitu ya, feed-nya masih berantakan atau enggak, terus kayak perbaikan, desain feed, terus tes konten to audience, konten-konten kayak apa sih yang menarik buat dia bisa follow, sama audience centric content, ya itu ya misalnya, orang-orang tuh kalau contoh on my business, orang-orang tuh suka kayak misalnya tips-tips buat mulai bisnis misalnya, dan aku terus kasih tips soal mulai bisnis, soal, investasi misalnya, dan I keep creating konten-konten kayak gitu. Jadi trying, testing lah gitu. Jadi, Instagram bio sama feed-nya nggak menarik, coba trying to figure out a way buat, coba posisiin diri kamu sebagai audience juga, apa yang kira-kira, membuat kamu follow, kalau kamu ngunjungin akun something gitu ya. Karena I don't know, sekarang masih kayak gitu apa enggak, tapi dulu tuh people concerning banget soal seberapa banyak followers-nya dibanding seberapa following-nya. Is it the same? Kayak kalian gitu nggak sih? Kalau misalnya following kalian gede banget, tapi followers kalian kayak kecil banget, kalian ngerasa kayak, I'm not so popular, am I right? Iya nggak sih? Masih kayak gitu nggak sih? Atau Sekarang based on like sih kok. oh gitu ya? Kayak misalkan, aduh followers gue 1 juta, tapi yang like cuma 5. Kayak, aduh sedih aja sih. Okay, I mean, I'm talking about your personal Instagram. Iya, iya. Gitu ya. Jadi kamu nggak terlalu peduli following kamu seberapa banyak? Based on like aja sih sekarang. Oh, oke. Thank you, Zainab. Yang lain? Yes. Yang lain sama nggak kayak gitu? Atau ada yang berbeda? Sama Concern nggak kok. sama followingnya? Sama-sama. Sama ya? Oke. Alright, lanjut lagi berarti kalau following banyak masalah, which is good. Berarti lebih bisa, ya ibaratnya orang-orang lebih bisa follow konten-konten dari brand atau konten-konten dari bisnis gitu ya. Terus engagement-nya lebih, nah ini yang banyak didapetin juga nih, engagement di bawah 2%. Nah ini salah satu contoh ya, aku kasih contoh Kopi Kocok ya, jadi dia followernya 11.400. Terus dia tuh 11.400 guys, 11.400, terus aku lihat postingannya, itu ini sekitar dia tuh like-nya kamu lihat deh, like-nya sekitar 21 like. Jadi dari 11.400 like-nya 21. Nah, ini yang problem banget nih. Tadi ya Jainab bilang kayak ini nggak balance banget nih, followersnya 11.000 tapi like-nya cuma 21. Nah, aku cek juga nih di IG Blade. Dia cuman engagement 0,9%, right? Nah, kira-kira permasalahan engagement rate ini ada di mana sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di Kenapa konten yang dia posting bukan sih kok? Oke, konten yang dia posting. Terus? Ada yang tahu? Ada lagi? Beli followers kok. Beli followers aja. Tadi beli followers kan tadi kamu ngomong. Iya. Oke, that can be. Oke, kita bahas. Permasalahannya jadi nih, ya berarti dari cara dapat followersnya dan juga tadi benar Jenny dan juga kontennya. Jadi cuma 2 masalah tuh Instagram di situ doang. Kamu dapat followersnya dari mana? Sama konten kamu tuh gimana? Gitu. Jadi ibaratnya tuh kita tuh kalau Instagram, we're building fans, kita building orang-orang yang bisa relate sama kita gitu. Di sini ya kalau kita lihat cara dapat followersnya itu masalahnya ya kayak kalau beli followers atau ikutan giveaway ya pasti cara dapat followersnya itu menurut aku bisa cepet tapi nggak sustainable, dia akan banyak turunnya, in the long run akan banyak turunnya, apalagi kamu misalnya follow sesuatu karena mau dapetin sesuatu, terus apa yang kamu lakukan setelah kamu udah selesai acaranya, kuisnya udah selesai. Contoh, kamu as somebody yang follow satu akun bisnis for the sake of winning something.
right? Terus one day that business account dia posting konten normalnya dia, which kamu nggak attracted buat liatnya. Mostly, kamu akan unfollow atau enggak? Ini trying to position yourself sebagai audience. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tetap follow atau enggak? Unfollow. See? Kamu unfollow kan? Nah, ya kayak gitu juga yang dilakukan sama orang-orang yang ikutan giveaway. Or kalau dia nggak unfollow, mungkin dia punya account-nya banyak atau account ibaratnya second account-nya dia gitu. Jadi yang kayak dia nggak pernah buka situ, nggak pernah berinteraksi di situ, otomatis engagement rate-nya rendah. Terus konten nggak engageable. Konten nggak engageable ya banyak juga faktornya juga, ya either itu tadi audiensnya yang salah atau memang kontennya itu ya boring gitu, nggak menarik. I don't think you have to come up with something yang really new kalau di Instagram atau kalau di social media, di YouTube. You don't have to come up with something really new. Ya, kalau bisa bagus. Tapi you have to be different gitu. Kamu harus ngelakuin sesuatu yang berbeda gitu. Kalau misalnya kompetitor ngelakuin A, ya kamu harus ngelakuin B gitu. Nggak harus hal paling baru gitu. Kamu bisa terapin yang diterapin sama account-account lain di sektor yang berbeda ke industri kamu gitu. Jadi apa yang bisa diterapin? Coba berpikir dari arah itu juga. Alright, terus solusinya? Kalau yang cara followersnya fokus di customer organic aja deh. Jadi kalau dia turun ya nggak apa-apa. Berarti tapi jangan lakuin itu lagi gitu. Kayak apalagi kamu misalnya building dari nol nih. Kayak tadi ada yang building dari nol, Jenny building dari nol. Ya nggak apa-apa, followersnya kecil, tapi pastiin followersnya itu organik dan growingnya itu organik gitu. Jangan pernah beli followers dan endorse influencer sesuai target market. Nah ini juga penting. Jadi endorse itu menurut aku jauh lebih baik dibandingin kamu beli followers atau kamu ikut giveaway. Kayak kalau kamu endorse terus orang audiensnya dari influencer itu yang suka sama brand kamu, well dia akan ya otomatis suka gitu. I think maksudnya itu nggak secara paksaan. Kalau giveaway kan lu harus ini ya kan, lu harus ikutan follow ini baru kan ada sedikit pemaksaan di situ kan. Kalau nggak dipaksa ya orang tuh akan suka-suka aja ngeliatin konten kamu gitu. Ada satu account, satu bisnis, I don't know yang cewek-cewek di sini tahu apa enggak. Menurut aku ini menarik banget sih. Jadi aku juga baru tahu ini ada local brands yang ini gila banget sih penjualannya satu dan juga interaction account-nya juga bagus banget. Namanya Ita Hero, ada yang tahu nggak? Apa? Ita Hero, aku kirimin profilnya ya ke. Sepatu nggak sih kok? Flat shoes. Iya, flat shoes. Parah sih. I think ini gila banget. Soalnya orang tuh ngantri beli punya dia. Kayak very ini sih. Very hype in the market. Jadi nah ini aku kirimin linknya. So orang tuh sampai berebutan, kayak literally berebutan, dia komenan gitu dan hoki-hokian. So aku tahu ini juga karena my girlfriend ada belanja sepatu Ita Hero. Dia tuh cuman ikutan buat jual lagi. Dia tuh beli sekitar 800.000, dijual 900.000. Ya karena barangnya langka dan ada yang beli. Jadi limitation produknya tuh dia building scarcity, produknya emang bagus, building scarcity, terus orang-orang tuh jadi kayak berebutan. Nah itu kalau kita punya brand kayak gitu enak banget sih, honestly. Followersnya udah 200 ribuan lagi. Wah itu crazy. Nah trying to replicate apa yang ada di situ dengan what you are dealing with. Jadi I believe
ada something yang mereka tahu yang kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya dalam kelola account, nah ya pasti produk juga efek lah ya. Kita nggak bisa ngomong kayak, tapi I believe marketing itu juga produk yang baik itu salah satu. I believe produk yang baik gak cukup. Cara marketingnya mereka itu juga pasti ada something yang different gitu. Trying to analyze kayak account-account kayak gitu juga. I'm preaching so much. Ini udah getting too long. Konten tidak engageable berarti bisa dikasih hook-nya. Ada yang penting hook-nya yang pertama itu kira-kira yang bikin orang stop scrolling itu apa? Call to action, terus building kedekatan dengan audience, dan leverage instastory-nya. Jadi leverage instastory kamu juga. Oke, jadi itu kalau engagement rate-nya nggak kurang baik ya. Jadi belajarin dari account-account yang engagement rate-nya bagus. Juga. Jadi hook-nya gimana? Ya building kedekatan juga, building brand lah ya. Habis itu tugas week 3, 4 ini please indikasi angka buruknya tadi itu dan juga formulasi plan buat memperbaiki angkanya tadi. Jadi set target baru OKR-nya. Jadi you give us minggu depan ya, coba evaluasi OKR yang kamu udah set di bulan pertama. Gimana kamu isi tuh tabelnya, kan ada tabel tuh bulan ke bulan kamu isi, and then buat baru OKR-nya yang lain setelah kamu indikasi angka buruk yang kamu udah analisa. Alright, jadi itu. Maaf kok. Yes, boleh. OKR-nya itu kan kita dulu megang IG-nya udah beda semua. Nggak tahu sih yang lain, kalau saya sih beda semua. Oh gitu. Oh iya, ya beda udah kalau kok. beda semua. Oke, ya udah coba kalau yang masih ada yang sama, please kasih lihat. Kalau beda ya udah nggak usah. Bilang aja, kasih keterangan, tapi untuk OKR sebelumnya akunnya beda gitu. Jadi I know, alright. Berarti maksudnya kalau masih bikin yang baru kok. Iya, yes. Satu dulu. Kenapa nak? Kok berarti kalau misalnya account-nya beda, kita bikin strateginya aja? Bikin strategi baru dan juga bikin OKR baru. Oh, oke. Ya. Masih ada yang pegang yang sama nggak sih sama 3 bulan lalu? Ada kok Jenap. Jenap kan? Oke. Iya kok. Please lengkapin ya yang itu ya. Yang lainnya nggak usah ya. Kasihan Jenap. Kok gitu sih kan? Aku udah ada beda kok, soalnya aku kan tadinya megang Siba, terus dia kaget. Itu beda kan kok, soalnya kalau yang lainnya udah akunnya udah beda ya, OKR pasti kan nggak bisa nerusin yang OKR yang sebelumnya. Aku mikirnya gitu sih. Tapi kalian akan ganti lagi nggak sih 3 bulan ke depan? Karena aku pengen tuh OKR itu bener-bener kalian pakai gitu. It's not just for the sake of this class. Jadi OKR itu bisa kamu pakai di kerjaan kamu dimanapun gitu loh. Kayak apa objektifnya, apa key result-nya yang kamu mau capai tiap bulan. Itu doang sih. That's my only concern, right? Jadi kalau memang ada yang datanya yang bisa diambil dari OKR sebelumnya, please do. Kalau enggak ya nggak apa-apa deh. Try to formulate a plan dan juga create OKR-nya, ya, OKR-nya yang baru, oke? Oke. Ada yang mau nanya sampai sini? Kalau mau nanya. Boleh, Ge. Jadi kan tadi kalau kalian lihat Sibat itu naik di awal-awal naik semua kan, kecuali engagement rate sama follow-nya. Yeah. Nah, tapi kalau dilihat satu-satu kok, zaman Jenap yang ngepost sama zaman aku yang ngepost tuh like-nya banyakan Jenap banget. Lumayan lah. Kayak Jenap tuh sekali ngepost bisa kayak 40-an gitu like-nya. Itu dulu seminggu 2 kali ya, apa 3 sih? Gitu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, itu zaman seminggu 2 kali itu kayak 40-30-an gitu kok. Terus makin ke sini, nih seminggu ini nih kok. Berapa post terakhir? 13, 10, 13, 8 gitu kok. Sedangkan kalau tadi kita hitung-hitungnya secara overall dia naik. Itu gimana ya?
Bahkan kok sebelum Jenap di bawah-bawah banget tuh. Zaman-zaman Desember itu likes-nya bisa 200-an. Wow. Jadi enggak, tapi itu bukan kita yang megang dulu. 300 bahkan ada. Iya. Mungkin I think ya udah agak jenuh sih. Soalnya kan postingannya kayak foto produk, foto makanan only kan. Tapi aku setuju banget naik waktu 300 itu karena dia launching kali ya. I think so juga sih. Nah, karena kan misalnya dia juga kan punya relasinya gitu kan. Iya, dia ada lakukan ini juga nggak? Dia ada lakukan ads juga nggak nih? Yang waktu dipegang sama tim sebelumnya. Kalau cuma dibandingin sama yang zamannya Jenap gimana kok? Kan soalnya kayak lumayan juga bedanya. Ini yang aku pegang karena ngepost setiap hari itu kali G. Iya, makanya kok itu gimana? Kayaknya karena ngepost setiap hari nggak sih kok? Iya, that's also one reason. Jadi kayak udah reach-nya jadi kecil. Reach per post-nya itu jadi lebih kecil. Coba deh bandingin reach-nya itu yang waktu postingan 165, 175 dibandingin sama yang sekarang gitu. Kayak ya itu ngefek banget sih. Posting tiap hari itu juga I don't know ya, kayak Instagram algoritma soalnya keeps changing. It keeps changing dan aku juga mesti analisa juga nih ini. Coba deh bandingin yang di. Iya kok kayaknya ads deh kok. Soalnya 11.000 gitu reach-nya. Sekarang Iya, 600. Nah itu dia. 11.000 reach-nya. Nah. Yang like 300. Sedangkan followers-nya aja 4.000. Followers-nya 4.000. It doesn't make sense. Kecuali masuk explore, which I don't know. Kayak I don't think it's going to explore. Iya, karena ya masuk explore itu masih banyak yang share, masih banyak yang komen juga. Iya, aku lagi liatin. Ini kayak yang 10.000 nih. Ini wait, ini tag-nya sorry. Wait. Iya, coba deh lihat analitiknya. Ini I don't think 100-an itu karena ini sih. Karena organik gitu, apalagi baru-baru. Tapi it's okay, Ge. I mean, coba deh trying something different. Karena aku lihat beberapa postingan terakhir ya foto produk gitu. Mungkin orang sebenarnya itu salah satu masalah juga sih kok. Jadi kayak kita diminta setiap hari, tapi foto produknya itu ini jenis makanan atau minumannya ya kok itu mungkin kayak nggak nyampe 10. Jadi kayak misalkan yang itu udah naik harus naik lagi dalam seminggu ke depan. Karena kan setiap hari ngepost, sedangkan produknya cuma nggak nyampe 10 yang ada fotonya ya. Jadi yang ngulang-ngulang produknya. Yeah. Tapi itu ntar bisa diomongin ke Kokris kok buat minta lagi. Atau minta ganti jadwal, katanya kata Kokris nanti dievaluasi kalau emang kita lebih baik nggak post tiap hari ya udah nggak post tiap hari. Iya, yang penting makanya balik lagi tergantung mau reach apa nih kayak makanya kalau follow ibaratnya kita mau nge-reach itu followersnya yang udah lama engage jadi engage terus atau kita mau engage followers baru karena itu different. Targetnya itu mau di mana gitu, mau naikin followers kah, interaksi new audience, atau building connection sama followers lama. Gitu. Itu beda different ini sih, different type. Oke, gitu ya guys. Ya, paling ntar akhir bulan aku bikin ini sih evaluasinya terus ntar ngajuin ke Chris sebaiknya gimana. Oke, boleh. Alright, ada lagi? Thank you, Pak. Ini, yuk. Oke, nggak ada? Nggak, kalau nggak ada, kita close ya. Thank you, everybody, for joining. Thank you. Thank you. Thank you, Ko.
Iya kok. Iya. Harus Yosinio banget. Thank you. Jangan lupa minum Yosinio Andre.